Oke teman-teman semuanya, setelah nunggu sekitar 5 hari ya ini ya. Ini 5 hari dan akhirnya berhasil naik dia teman-teman. Ya ini hari Kamis saya entry, di sini ya kemarin saya entry hari Kamis. Sempat sedikit sideways dan akhirnya naik ya. Dan ini sudah dapat 2 kali SL lebih sih, ini udah dapat $100 lebih ya. Oke teman-teman, saya di sini mau simpulkan ya strategi trading yang saya gunakan. Ini saya gunakan tuh terus menerus ya teman-teman ya. Jadi bukan cuma sekali dua kali. Bahkan sudah ada 300-an, 400-an video yang saya upload dengan teknik yang sama. Buat teman-teman yang mau trading forex, jangan lupa sama Broker XM, broker forex terpercaya. Dan kali ini teman-teman ada program yang menarik banget ya di Broker XM. Masuk ke menu kompetisi, kemudian teman-teman lihat aja di sini ya, menu yang mendatang. Nih ya, kalau yang sedang berlangsung itu biasanya sudah ketinggalan. Teman-teman bisa ikutan kompetisi di mendatang. Di sini banyak sekali. Salah satunya adalah kompetisi Crypto Arena. Ini yang terbaru, ada juga yang gratis ya, demo weekly. Nah teman-teman cara ikutannya gampang. Teman-teman baca aja semuanya di sini ya. Di sini ada ketentuannya. Senin sampai Jumat dengan dana virtual ya, total hadiah mulai dari $1.000. Jadi dana virtual ya teman-teman ya, bukan deposit seperti itu. Tapi ada ada biaya masuknya ya, seperti itu. Di sini ada biaya entry, kemudian ada biaya entry kembali, kemudian dan lain sebagainya ya. Ini hadiahnya ya. Nanti teman-teman itu juara 1 itu 30%, juara 2 adalah 20% dari total hadiah, dan juara 3 adalah 15%. Dan teman-teman yang dapat peringkat sampai dengan 10, kalian masing-masing dapat 5% kayak gitu. Ini lengkap sekali di sini ya teman-teman ya. Lengkap sekali ketentuannya, dan ini kapan mulainya dan lain sebagainya. Karena mungkin itu tanggalnya bisa berubah-ubah ya. Jadi teman-teman sering-sering aja cek di menu kompetisi ya sebelah kiri, kemudian masuk di menu mendatang. Nah, kalian bisa daftar untuk event-event yang akan datang di sini kayak gitu. Oke ya, informasi selengkapnya linknya tak taruh di deskripsi video kali ini. Halo teman-teman semuanya, selamat datang di channel ini. Oke teman-teman, hari ini saya ada momentum yang cukup bagus di sini di AUD USD ya. Mudah-mudahan beneran bagus. Di sini teman-teman, saya akan jelaskan sedikit. Jadi ini ada peluang untuk buy di AUD USD setelah dia marketnya drop ya. Drop ke sini ya, di sini tuh bentuk support di sini. Nah, di support terakhir ini ternyata dia ketahan, teman-teman. Jadi momen di mana harga ketahan ini setelah dia drop, kemudian di sini base ya, sideways, saya mau coba ambil buy karena di sini ada signalnya. Jadi ini zona pentingnya ya, area supportnya. Ini hammer, sebelahnya buka naik, dan tentunya bukan cuma itu aja. Ini kan di time frame H4 ya, dari segi trennya, kemudian area supportnya, polanya D1. D1 hari ini juga hijau. Kenapa sebelumnya di sini-sini itu nggak saya ambil, padahal ada juga hammer sebelahnya buka naik? Karena D1-nya merah, teman-teman. Nih ya. Ini juga ada, tapi D1-nya merah. D1 hijau tuh yang ini ya. Ini berhasil naik, cuman saya nggak tahu nggak ngonangi, bahasanya nggak lihat ya. Nah, ini sebenarnya bisa profit ya. Nih, pas D1-nya hijau yang ini nih, teman-teman. Cuman ya, saya nggak lihat gitu. Kalau lihat ya, saya mungkin bisa entry di sini. Ini ya, hammer sebelahnya buka naik di H4 dan D1-nya dia hijau. Itu bisa diambil sebenarnya, dan itu dapat loh teman-teman 1/2. Nah, hari ini ternyata muncul lagi ya teman-teman ya. Zona penting hammer sebelahnya buka naik di time frame H4 dan D1-nya dia hijau. Jadi ini bisa diambil. Ini adalah aturan yang saya bikin sendiri dan sudah saya pakai bertahun-tahun ya. Jadi kalau teman-teman tanya patokannya dari mana, ya hasil riset saya seperti itu. Oke teman-teman, ya teman-teman juga bisa lihat ratusan video praktek trading saya yang lainnya itu sama semuanya ya. Oke, jadi saya itu nggak asal beli pada saat nyampe support ya, tapi ketika dia ada signal di dekat support seperti ini, saya bisa beli ya. Dan di sini pun sebenarnya ada signal ya Mas Bro. Ini kan sebenarnya ada signal. Ini juga ada signal. Kenapa saya baru entry sekarang? Sudah saya jelasin tadi. Signal yang ini itu D1-nya merah, teman-teman. D1-nya tuh merah. Nih. Jadi nggak bisa diambil gitu.
Nah, kenapa saya nggak ambil yang ini? Ya, jujur D1-nya merah, jadi nggak bisa diambil. Hari ini beda, D1-nya hijau. Kan harus selaras antara H4 plus D1. Kenapa saya nggak ambil yang ini? Ini kelewatan, teman-teman. Kalau saya kelewatan, saya pasti buy. Dan kenapa saya nggak ambil yang di sini? Ini D1-nya merah-merah semua nih. Ya, meskipun H4 signalnya ada, tapi di D1 nih ya, merah-merah nih. Yang di sini nggak ada signalnya. Gitu. Jadi H4-nya oke. Ya, di sini di dekat support, pola candlestick, dan D1-nya juga oke. Nah, sekarang tinggal kita setting stop loss di bawah D1 sini, teman-teman. Cakep banget. 068816. Oke. 068816. Seperti ini. Nah, nanti teman-teman ya, kita akan coba cek apakah dia beneran naik atau malah kena stop loss ya, karena sebelumnya tuh pernah kena stop loss juga. Oke ya, kita akan lihat bareng, tapi kita pause dulu ya videonya ya, saya skip dulu. Sekarang adalah hari Kamis jam 10 pagi ya, tanggalnya abain aja, saya skip dulu. Oke teman-teman semuanya, setelah nunggu sekitar 5 hari ya ini ya. Ini 5 hari dan akhirnya berhasil naik dia teman-teman. Ya ini hari Kamis saya entry, di sini ya kemarin saya entry hari Kamis. Sempat sedikit sideways dan akhirnya naik ya. Dan ini sudah dapat 2 kali SL lebih sih, ini udah dapat $100 lebih ya. Oke teman-teman, saya di sini mau simpulkan ya strategi trading yang saya gunakan. Ini saya gunakan tuh terus-menerus ya teman-teman ya. Jadi bukan cuma sekali 2 kali. Bahkan sudah ada 300-an, 400-an video yang saya upload dengan teknik yang sama. Jadi kalau teman-teman mau tahu apakah teknik ini paten ya paten gitu. Paten yang saya buat sendiri ya. Oke teman-teman, jadi ada beberapa hal penting. Kesimpulannya seperti ini. Yang pertama adalah kita harus memahami tentang tren. Dimana tren itu sebelumnya itu kan turun ya teman-teman ya. Dan ketika turun, tiba-tiba dia ini ya landai. Yang tadinya tajam turun, tiba-tiba dia landai. Berarti kan di sini tuh ketahan dia teman-teman ya. Nih ya, kemarin tuh saya lihat kok mulai ketahan, kok mulai naik, kok ketahan lagi. Artinya di sini tuh zona penting teman-teman. Nah, di sini zona penting, tinggal kita tunggu pola candlestick-nya muncul di sini untuk kita masuk gitu. Ya, dan ternyata kemarin tuh masuk di sini ya, hammer sebelahnya buka naik. Karena di D1-nya juga hijau. Nah, kayak gini. Yang ini ya teman-teman ya. Dan ini teman-teman, apa itu namanya? Kemarin tuh sempet merah lagi, hampir kena stop loss teman-teman. Hampir banget kena stop loss nih. Apes ya kotak merahnya. Nih ya, hampir kena stop loss. Bahkan 1, 2, 3 kali. Untungnya nggak kena ya, habis itu rebound. Ya, ini zona pentingnya di sini ya, di area sideways. Sebenarnya teman-teman, skenario yang lain, skenario yang pertama tetap saya mau take profit aja ya. Karena ada pair yang lain yang mau saya ambil yang lebih, apa itu namanya, istilahnya lebih menjanjikan. Karena AUD USD itu pergerakannya agak pelan ya. Bahkan makan waktu 1, 2, 3, 4, 5 hari aja masih segini gitu. Jadi mau saya pindahin entry-nya ke pair lain, ini saya mau take profit. Tapi bisa juga skenario yang lain, apabila teman-teman masih mau lanjut, ini bisa dipindahin SL-nya. SL-nya dipindahin ke sini. Ya, contoh aja nih ya, 69.000. Contoh aja nih, misalkan teman-teman pengen memaksimalkan profit. Nah, sehingga entry yang sekarang itu teman-teman, itu sudah tidak ada resiko sama sekali. Nah, kayak gini juga bisa buat teman-teman nanti entry di pair yang lain, kayak gitu. Oke ya. Nah, tapi saya sekarang mau take profit. Nah, itu cuma ngasih contoh aja. Dapat $100 nunggu 5 hari teman-teman. Ya memang seperti itu ya, kondisi di market tuh kadang-kadang lama ya. Kadang-kadang sehari 2 hari bisa dapat ribuan dolar, kadang-kadang seminggu cuma $100, dan itu hal yang wajar.
hal yang apa ya namanya lumrah kayak gitu teman-teman. Tapi sudah paham ya teknik saya. Teman-teman yang mau ngadopsi silahkan, yang enggak juga nggak apa-apa. Saya itu selalu entry di dekat zona penting saat sudah muncul pola candlestick-nya. Kayak gitu aja kesimpulannya. Nah, dan saya menyelaraskan antara H4 dan D1. Misalkan H4 signalnya buy, D1-nya hijau, bisa tak ambil, kayak gitu. Atau H4 signalnya sell, D1-nya merah, itu juga bisa tak ambil. Nah, ini contohnya, ini yang kemarin ya. Ini di video lain lah, nggak usah saya bahas. Coba ya, kita coba jalan-jalan sedikit ke pair yang lain. Jadi saya itu akan nunggu di zona penting sambil ada signal. Contoh kayak gini ya teman-teman ya. Misalkan nyampe resisten, saya tuh nggak bakalan langsung sell di resisten tersebut, nggak bakalan. Misalkan ya nyampe kotak merah sini saya langsung sell, itu nggak mungkin. Itu namanya ngelawan. Kecuali dia sudah ada pola dan lain-lain ya, dan dia sudah mulai turun, saya akan sellnya di sini. Sama dengan apa yang saya lakukan di entry saya di AUD USD. Saya buy-nya itu ketika sudah mulai naik. Jadi saya nggak pernah ngelawan tren kayak gitu teman-teman. Ya, oke deh, nanti kita sharing-sharing lagi ya di video yang lain, di praktek trading yang lain. Nah, untuk praktek kali ini sekian dulu. Kalau ada pertanyaan, tanyakan aja di kolom komentar ya.